Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Intan Berliana Febrianti, kelas 12 IPA, sekolah di Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Kepom Baru. Di video kali ini, aku mau bercerita sedikit pengalaman aku selama aku sekolah di Madrasah Aliyah Bahrul Ulum Kepom Baru. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share ke media sosial biar kita bisa berbagi pengalaman dan juga pengetahuan pastinya. Oke, langsung saja ya. Jadi, kelas 1 di situ aku nggak ngerti aku harus ngapain. Ya udah, berarti aku kelas 1 tuh belajar. Setelah belajar aku pulang. Itu cuma selang beberapa minggu. Aku belajar pulang. Kayak gitu. Setelah itu aku dikasih tahu sama kakak kelas kalau ada tes OSIS. Katanya kakak kelas aku, ikut aja deh gitu. Siapa tahu bisa masuk gitu. Ya udah deh, aku ikut. Kayak gitu kan biasanya kalau kelas 1 tuh nurut banget sama kakak kelasnya gitu. Ya udah, aku ikut. Setelah aku ikut, ternyata aku tuh masuk, padahal tes aku tuh biasa banget. Aku disuruh tes lisan yang kayak grogi banget gitu. Tapi ternyata aku masuk. Ya udah, alhamdulillah aku masuk di situ. Dan alhamdulillahnya lagi aku dikasih kepercayaan megang bidang sosial. Tahu dong sosial ya? Sosial kemasyarakatan. Wow. Aku tuh gak tahu masalah apa-apa. Public speakingku tuh lemah banget. Dan aku gak punya mental untuk bilang ke masyarakat, ngasih pendapat. Terus sama teman-teman, sama sekali aku gak bisa. Oke, akhirnya aku dibantu dong sama kakak kelas aku. Pertama kali aku ngejalanin tugas itu narik dana sosial di kelas-kelas. Ya nggak apa-apa kalau di kelas aku, masih pede-pede aja aku. Tapi kalau di kelasnya kakak kelas, wow. Di situ aku nggak mungkin sendiri dong. Ini pertama kalinya loh soalnya. Jadi aku sama kakak kelas aku yang dulunya juga OSIS di bidang sosial. Soalnya aku kan belum pernah ngerasain gimana rasanya di dalam OSIS. Soalnya tingkat SLTP dulu kan aku nggak pernah ikut OSIS. Pernah tes sih, tapi cuman nggak masuk. Jadi aku bener-bener nggak tahu dalamnya OSIS tuh kayak gimana. Di kelas 11 ini aku nggak tahu kenapa saat libur aku sama 6 atau 7 teman aku itu dipanggil untuk rapat di perpustakaan sekolah. Aku nggak tahu itu tuh dalam rangka apa, terus kenapa. Di saat itu aku tuh lagi keluar rumah dong. Saat aku dikasih info kayak gitu, aku udah di jalan. Jadi nggak mungkin aku pulang. Yaudah, aku nggak ikut rapat. Biar mereka aja yang ikut rapat. Setelah masuk sekolah, aku tanya dong sama temen aku kenapa kok disuruh rapat. Ternyata teman-teman, guys, wow, 7 teman aku tadi sekaligus aku itu disuruh jadi jeng jadi kandidat ketua OSIS periode selanjutnya. Aku tuh ya belum tahu dalamnya bener-bener OSIS tuh kayak gimana, terus disuruh jadi kandidat. Ya mana mungkin aku bisa. Ya nggak, ya bukannya ngeremehin diri sendiri ya, tapi bener-bener aku tuh nggak bisa gitu. Oke teman-teman, jadi setelah melewati banyak rapat-rapat dan juga kampanye pastinya, akhirnya kita sampai dong di masa dimana kita harus melakukan pilkaos, pilihan ketua OSIS. Di situ aku bener-bener grogi banget. Saat perhitungan juga aku grogi banget. Terus setelah itu diumumin dong siapa yang jadi ketua sama wakil OSIS. Dan ternyata yang menang adalah nomor urut 3. Aku sama Kak Martin. Jadi di situ mulai hari itu kita dikasih tanggung jawab, bukan cuma aku sama Kak Martin, tapi juga teman-teman aku
dikasih tanggung jawab untuk megang OSIS MA Darul Ulum Pembaru. Di OSIS itu aku bener-bener bisa ngerasain yang namanya rasa kekeluargaan, terus kemudian toleransi antar sesama anggota, terus kemudian aku jadi bisa kayak memahami sifat-sifat temen aku satu persatunya tuh kayak gimana gitu. Gara-gara OSIS juga aku dapat pembelajaran lebih, kayak mental aku tuh jadi bertambah gitu, yang dulunya segini jadi segini. Terus public speaking aku juga agak mendingan, lebih mendingan dari yang kelas 1 kemarin. Aku juga suka banget di OSIS karena lebih deket sama teman-teman, lebih dekat sama bapak ibu guru. Jadi kalau aku salah tuh diingetin gitu. Kita selalu dikasih saran, terus dikasih motivasi-motivasi yang bisa membangun semangat kita tentunya. Jadi guys, pemikiran aku tentang Madrasah Aliyah Darul Ulum itu swasta, terus kemudian deket dari rumah, akreditasinya masih B, itu fix bener-bener salah berat di situ. Karena itu aku dapat pengalaman yang lebih berharga, pengetahuan yang lebih berharga, dan cerita hidup yang lebih bermakna. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus tingkat SMP atau MTS, jangan ragu mau sekolah dimanapun. Sejatinya sekolah di mana aja itu sama, tergantung kalian dan mau belajar. Untuk adik-adik yang ingin sekolah di Madrasah Aliyah Darul Ulum Pembaru, bisa lewat link di bawah di deskripsi, nanti bakal aku cantumkan. Jadi teman-teman, hidup itu bukan berubah karena waktu, tapi hidup itu berubah karena pilihan. Tergantung kalian tetap mau berada di zona nyaman atau memang bangkit dari zona nyaman menuju ke zona kesuksesan. Oke teman-teman, tetap optimis dan tetap semangat. Juga jangan lupa belajar, karena sejatinya tidak ada hal baik kecuali diri kita sendiri yang menciptakan. Itu dia tadi sedikit cerita dan pengalaman aku selama sekolah di Madrasah Aliyah Darul Ulum Pembaru. Semoga bermanfaat dan bisa ngasih motivasi ke teman-teman walau sedikit. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.